Ini kok terlihat masih kosong ini. Tolong yang di belakang duduk sini. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa supaya nanti apa yang akan kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Untuk ketua kelas, saya persilahkan untuk memimpin doanya. Baik, berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mempelajari berdasarkan apa yang telah Bapak bilang kemarin, bahwa kita akan belajar tentang teks prosedur. Kita akan belajar tentang teks prosedur. Nah, sebelum kita pelajari tentang teks prosedur, Bapak ingin mengatakan dulu pada kalian tentang teks eksplanasi. Masih ingat nggak tentang teks eksplanasi? Yang menjelaskan suatu proses atau perkembangan suatu fenomena dalam sosial dan budaya. Betul sekali, bahwa teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi, di mana di dalam teks eksplanasi itu menjelaskan pemaparan tentang sebuah fenomena alam, fenomena budaya, dan fenomena sosial. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Sebelumnya Bapak ingin tanyakan, pernah nggak kalian mendengar prosedur? Pernah nggak? Apa itu prosedur? Langkah-langkah. Misalnya, kita memasak mie. Di situ di bungkusan mie itu kan ada langkah-langkah kan? Pernah nggak kalian membaca itu? Langkah-langkah cara memasak mie. Nah, perlu kita ketahui bahwa prosedur itu berupa langkah-langkah. Kata lain daripada prosedur adalah kiat ataupun step cara melakukan sesuatu. Jadi di sini kita belajar tentang step itu, tetapi lebih jelasnya istilah daripada step, kiat itu dengan prosedur. Nah, pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu KD yang akan kita pelajari mengenai menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah. Nah, tetapi kita model pembelajaran di sini yaitu model PJBL, Project Based Learning, di mana nanti kalian akan Bapak tuntut untuk menulis sebuah teks prosedur berdasarkan LKPD dan gambar yang akan Bapak bagikan kepada kalian. Nah, kemudian indikator pencapaiannya yaitu menulis teks prosedur dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan penggunaan kata, kalimat, tanda baca atau ejaan. Nah, selanjutnya untuk menambah motivasi kita dalam belajar, Bapak ingin membuat sebuah permainan. Kalau misalnya Bapak bilang sukses belajar, semangat begitu. Boleh kan? Oke. Sukses belajar. Semangat. Masih kurang semangat. Sekali lagi. Sukseskan belajar. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah. Nah, sekarang saya akan memberikan sebuah gambaran tentang manfaat menulis teks prosedur. Jadi itu sangat banyak manfaat kita menulis sebuah teks prosedur. Di mana manfaatnya setelah kita menulis teks prosedur, kita bisa praktekkan baik di sekolah maupun di rumah. Misalnya cara membuat kuah asam telur. Pernah nggak kita membuat kuah asam telur? Nah, sering kita bantu orang tua di rumah kan? Nah, barangkali di sini nanti ada tutorial cara memasak kuah asam telur yang berbeda. Nah, nanti sampai di rumah kita praktekkan. Ya, sekarang kita bentuk dulu kelompoknya. Atau bagaimana kita bentuk kelompok seperti yang minggu yang lalu? Bentuk sendiri itu bagaimana? Boleh? Boleh, silakan bentuk. Ikutlah, Mas. Jangan ikutlah. Sudah siap semuanya?
dulu semuanya. Pada kali ini ada 4 gambar, di mana di keempat gambar ini berisi tentang masakan, adat, dan lainnya. Sekalian LKPD-nya nih. Di sini ada LKPD. Kalian tulis jawaban kalian berdasarkan soal yang ada di LKPD ini. Kemudian ada satu lagi di sini yang tidak saya tulis, bahwa kalian akan membuat langkah-langkah step prosedur. Ya, di situ kan udah ada gambarnya. Ya kan, udah ada gambarnya kan. Kalian buat cara membuat berdasarkan langkah. Bagaimana kira-kira, ada yang tidak mengerti? Nah, sekarang mau bagikan. Baiklah, sebentar. Di sini ada sebuah video untuk Bapak tayangkan tentang cara memasak kuah asam telur ukur kerlian. Pernah kita makan ikan kerlian? Pernah dong, kita orang Tangsi kan? Ya, jadi di sini ada video tentang kuah. Videonya kita tonton dulu, habis itu nanti kita baru kita buat. Nah, habis ya? Udah, itu sekilas tentang video, di mana video itu berisi langkah-langkah cara membuat apa? Kuah asam telur ikan apa? Ikan kerleng daerah Tangsi Gempang. Nah, sekarang Bapak kan udah membagikan LKPD kepada kalian. Sekarang kalian buat teks prosedur berdasarkan gambar yang ada di LKPD. Nah, sebelum itu kita perhatikan dulu ini. Nah, coba perhatikan. Nampak nggak kira-kira? Nampak kan? Di sini kita menelaah dulu struktur dan aspek kebangsaan teks prosedur. Jadi supaya kita bisa mengerti nanti bagaimana cara membuat teks prosedur. Yang pertama ada tujuan. Yang kedua ada alat dan bahan. Jadi cara memasak kuah asam telur ini berkisar antara 3 jam. Kali ini akan memakan waktu 5 menit. Jadi kan buat itu. Jadi membuat hal kata-kata yang menarik. Apabila dibaca oleh teman-teman kita nanti menarik. Jadi ini bukan hanya kalian sudah menulis saja, tetapi nanti akan kita presentasi. Udah, sekarang kita kerjakan dulu ya. Kerjakan dulu tugasnya. Atau ada nggak yang kurang dimengerti biar saya perjelaskan lagi? Hah? Ada nggak yang kira-kira kurang dimengerti? Ya? Ya, di sini kan di LKPD ini kan udah ada nama-nama kalian, ya kan? Kalian jawab ini dulu. Tentukan sebuah tema berdasarkan video. Bagaimana kira-kira, paham nggak? Ada pertanyaan? Hah? Ya, silakan. Di sini tulis dulu nama kalian. Di sini tentukan sebuah tema berdasarkan video yang telah kalian tonton. Nah, tema yang kita tonton, kita buat ini aja temanya. Intinya kalian buat sebuah kalangan satu paragraf di tujuan dan di bahan-bahan tujuan dan berhenti kalau misalnya nggak mau, karena nantinya itu yang perlu buat langkah-langkah dan bahan-bahan.
Baiklah anak-anak, coba diperhatikan dulu mari semuanya. Sekarang presentasi untuk kelompok A. Nah, kelompok A silakan untuk ke depan. Baik, kalau sudah ditutup, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah berikan tepuk tangan untuk kelompok A. Sudah selanjutnya kelompok B. Langkah-langkah membuat asam garam. Masukkan bahan dalam blender, kemudian dihaluskan. Ini ada asam putih. Sekian dari kami. Sudah, ada nggak yang bertanya tentang tadi apa judulnya? Kuah asam garam. Silakan ditanya. Ini pertanyaannya bebas. Ada pertanyaan kira-kira? Nah, silakan kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin bertanya, jelaskan ikan kering apa yang bagus dijadikan kuah asam garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan nilai untuk Baiklah anak-anak, perlu kita ketahui bahwa pada hari ini kita telah menyelesaikan sebuah langkah-langkah cara menulis sesuatu berdasarkan apa yang telah Bapak berikan di gambar tadi dan berdasarkan video yang telah kalian tonton tadi. Nah, di mana langkah-langkahnya di situ ada langkah-langkah, ada tujuan dan ada penutup. Dan alhamdulillah sekarang kalian sudah tampil maksimal pada kesempatan ini. Nah, untuk mengakhiri, sebelum kita mengakhiri, Bapak ingin menyimpulkan dulu bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah di dalam mengerjakan sesuatu. Nah, di dalam teks prosedur itu ada cara, ada langkah-langkahnya. Nah, baiklah anak-anak. Kalau sudah sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin kepada kalian untuk membaca doa dulu. Jadi kalau di awal kita membaca doa, di akhir juga harus kita baca doa. Hanya cukup membaca Al-Fatihah saja ya nanti ya. Nggak usah boleh lagi seperti ini. Oke nak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya sendiri yang akan memimpin doanya. Kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Jadi hanya demikian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan mungkin kita akan pelajari lagi tentang teks ceramah, ya, tentang teks ceramah, bagaimana mesti teks ceramah. Nah, di sini yang dapat Bapak sampaikan, lebih dan kurang Bapak minta maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.